Ya teman-teman, balik lagi sama saya dan di sini saya akan mereview suatu casing tipe akuarium yang dimana dia itu MATX. Dari segi harganya cukup murah ya, di harga di bawah 500.000 untuk casing yang ada di sini, yang berwarna putih lah di 400 ribuan. Dan juga di sini boxnya sangat jelas sekali mereknya dari Venom RX. Ini adalah Diamond Continental S5. Ada S5 dan juga S7 ya. Kalau yang S7 tersebut sudah saya review tapi belum tahu sih udah tayang atau belum, atau yang ini duluan. Tapi intinya ada videonya untuk yang itu. Dan yang di sini saya akan membahas yang S5 dulu yang berwarna putih. Ada dua tipe warna, putih dan juga hitam, tapi lebih menarik yang putih lah. Ya dimana saya akan merakit PC full putih semua di casing yang ada di sini, dan apakah cakep atau tidak penampakannya. Dan sebelum itu, sebelum saya jelaskan apa saja spesifikasi yang ada di sini dan juga mereviewnya dari segi sirkulasi udaranya, dia itu bagus atau tidak, 1:1, dan juga kekurangan maupun kelebihan di casing yang ada di sini. Jangan lupa klik subscribe di pojok kanan bawah tuh ya, tinggal diklik seperti itu. Lanjut yang pertama dari segi box ya yang ada di sini, kita bacakan dari segi spesifikasinya. Di bagian belakang sini ya ada speknya, aku bacakan dulu. Untuk yang ada di sini GPU dia itu support sampai 340 mm dari panjang sini sampai ke sini. Jadi triple fan dia itu support lah untuk ini, dan juga CPU coolernya sampai di 155 mm. Jadi kalau CPU cooler silahkan cek dulu di yang kalian pakai support atau tidak. Kebanyakan CPU cooler di 155 ke atas ya. Adapun di 150 sampai di 155, tapi ya tergantung tinggi CPU cooler kalian. Supaya lebih aman dan juga bisa ditutup dari segi kaca yang ada di sini. Dan juga tipenya tersebut yaitu MATX sama ITX. Kalau yang ATX itu tidak bisa karena cuma ada slot 4 aja PCI-nya. Untuk hard disk support 1 dan juga SSD support 1 maupun 2 di bagian belakang sini. Ada sih bracketnya, kita akan cek aja nanti seperti apa penampakannya. Dan juga di bagian atas sini dia ada I/O panelnya, ada tombol power, tombol reset, USB 2.0, ada 2, dan juga ada mikrofon, audio jack, headphone, dan juga USB 3.0 yang ada di bagian atas ini. Ya standar pada umumnya lah. Terbilang ini sudah cukup bagus. Dan juga di bagian fan-nya, di bagian depan sini, depan samping lah, support sampai dual fan, dan juga di bagian atas dual fan, di bagian belakang cuma satu fan. Jadi support fan-nya tersebut di 5 aja untuk casing yang ada di sini. Dan juga untuk radiator untuk yang ada di sini tulisannya itu support sampai 240 mm untuk radiatornya di bagian atas dan juga di bagian bawah. Tapi lebih rekomend dikasih bagian atas ya. Meskipun di bagian samping juga bisa sih, tapi tergantung water cooling kalian. Kalau sebelumnya saya pernah merakit PC yang dimana memakai ini, dia tuh notok atau nabrak di bagian sini. Jadi lebih aman dikasih di bagian atas ini untuk water cooling kalau kalian memakai itu. Dan juga dari segi bahan yang ada di sini kita tes ya. Ya standar pada umumnya sih. Di harga 400 ribuan yang masih wajar dari segi bahannya. Tapi ini cukup bagus. Di bagian samping kaca tempered glass, di bagian depan juga kaca tempered glass. Meskipun masih menggunakan baut ya, ada 4 sisi. Dan kita kasih baut dulu dari segi boxnya supaya tidak full. Dan di sini penampakannya dari segi casing yang ada di sini kita buka dulu ya. Aku buka dulu, saya skip bentar. Dan udah lepas, dan ini kacanya, hati-hati ya untuk mengambilnya. Seperti ini yang bagus ya, tipenya Continental S5, dia tuh tidak ada bezel di bagian ujung-ujung sini. Kalau yang serinya yang XL atau yang L atau yang Diamond yang biasanya tersebut, dia tuh ada bezel di bagian tengah sini, atau saya kasih gambaran di sini lah untuk gambarannya. Tapi kalau yang ini yang serinya Continental S5, dia tuh nggak ada. Yang serinya Continental lah, bisa dibilang seperti itu. Kasih bawah dulu dan kita bahas dari segi yang ada di sini. Penampakannya dia itu sangat simpel sekali, ada lubang-lubangnya semua, dan juga dia itu lebar di bagian atas yang ada di sini untuk radiator, dan ya standar sih, dan terbilang cakep serta murah. Di bagian depan ada kacanya juga bisa diambil, tapi saya tidak akan melepasnya ya karena memang mager aja sih lepas kaca di bagian depan yang ada di sini. Tapi intinya bisa dilepas untuk yang ada di sini dengan tertarik di bagian samping-samping ini ya. Tapi harus membuka dulu casing di bagian belakang kalau ingin membuka kaca di bagian depan. Dan kita buka dulu dari segi di bagian belakang sini ya, supaya kelihatan semuanya. Dan seperti ini, dia tuh flat, tapi ada sirkulasi udara untuk mengambil angin dari luar ke dalam maupun membuangnya. Seperti yang ada di sini, ini untuk power supply yang kecil di 12 cm, dan juga di sini untuk fan casing yang di bagian samping belakang. Terbilang ini bagus, ada ventilasinya. Dan juga di bagian belakang sini, dia itu ada bracket habis maupun SSD di bagian sini ya, bisa diambil dan juga bisa dilepas. Tinggal dibaut aja di bagian sini, ada 2 baut, tinggal dilepas. Jadi kalau aku pribadi untuk hard disk support sampai 1 sih, 2 bisa, tapi harus merelakan dari segi SSD nya. Tapi lebih aman 1
harddisk dan juga 2 SSD untuk ini. Tapi kalau misal diakali juga bisa lah, 2 harddisk dan juga 2 SSD, itu tergantung kalian. Dan di bagian belakang sini kabelnya tersebut yaitu flat hitam semua kecuali USB 3.0, ya wajar sih. Di bagian sini dia itu ada warna coklatnya. Ini menandakan untuk tombol power ya, tapi lebih baik di warna hitam semua ya supaya lebih bagus dari segi warnanya. Karena power SP tersebut di bagian atas motherboard, jadi kelihatan lah, tapi nggak masalah sih. Tapi yang ini udah cukup bagus. Di bagian belakang sini masih ada rongga atau tidak ya, tapi masih ada rongga lah. Ini rongga untuk fan-nya mengambil angin, tapi untuk kabel-kabel juga masih bisa. Dan kalau sebelumnya pengalaman saya pernah merakit ini casingnya, dan dia itu masih longgar-longgar aja di bagian belakang casingnya, jadi ya aman sih dari segi rongga-rongga yang ada di sini. Apalagi yang ada di sini ya, itu ada rongganya juga, jadi bagus. Di bagian atas ini ada dust filternya juga ya, ini lumayan. Di bagian atas ada, dan juga di bagian bawah ya pastinya tidak ada untuk yang serinya ini. Tapi kalau yang serinya S7 dia itu ada, kalau yang ini S5 ya MATEK dia itu tidak ada. Ya terbilang kurang sih, tapi ya nggak masalah juga karena di bagian bawah sini tidak memakai fan kalau yang saya rakit sendiri ya. Tapi semisal kalau kalian rakit PC yang dimana menggunakan fan di bagian bawah, harus wajib menambahkan dust filter di bagian bawah sini supaya tidak gampang debuan. Tapi kalau rakitan yang ada di sini saya tidak memakai fan di bagian bawah, jadi ya opsional lah untuk yang itu. Tapi kalau aku pribadi dari segi pengujiannya emang ini kurang, tidak ada dust filter di bagian bawah ya, itulah kekurangannya. Di bagian sini ada kaki casingnya ada 4 dan juga tinggi serta ada busanya, ini udah bagus. Itu aja penjelasan dari saya untuk casing yang ada di sini Venom Air Continental S5, dan apakah ini worth it atau tidak dari segi sirkulasi udaranya. Kalau kacanya dibuka maupun ditutup serta dari segi sirkulasi udaranya apakah ini bagus atau tidak. Dan juga dari segi kelebihan maupun kekurangannya, apakah ini banyak kelebihannya atau kekurangannya. Kurang lebihnya seperti itu aja penjelasan dari saya untuk ini, dan lanjut ke reviewnya. Yuk. Lanjut yang pertama, dari segi pengujian sirkulasi udara apakah bagus atau tidak tanpa kaca di bagian samping dan juga pakai kaca di bagian samping. Yang pertama tanpa kaca dulu. Untuk minimal yang mendapatkan di 35 derajat dan juga maksimalnya di 65 derajat untuk yang ini. Dan kalau kita bandingkan pakai kaca di bagian samping, untuk minimal yang mendapatkan di 35 derajat dan juga maksimalnya di 65 derajat. Kalau kita bandingkan, dia itu 1:1, bisa dibilang ini sempurna dari segi sirkulasi udaranya. Lanjut ke kelebihannya. Yang pertama, suhunya dingin, dibuka maupun ditutup seperti di pengujian sebelumnya. 1:1, sirkulasi udaranya dia itu sempurna. Jadi bisa dibilang ini bagus, pakai kaca ataupun tidak. Lalu yang kedua, support CPU cooler sampai di 155 mm. Kebanyakan CPU cooler dia itu tingginya di 155 mm. Tapi kalau yang ini dia itu udah standar lah, jadi udah bagus sesuai standar. Yang dimana ada beberapa tipe akuarium dia itu cuma support sampai di 150 mm, jadi kurang lah untuk yang itu. Dan lanjut radiatornya sampai di 240 mm. Dia itu support di bagian atas, samping maupun di bagian bawah. Tapi lebih rekomen di bagian atas. Kenapa? Kalau di bagian samping takutnya tersebut dia itu menabrak. Sebelumnya pernah coba sih dan dia itu tidak muat, jadi saya kasih atas saja dia itu bisa. Dan apalagi di bagian bawah emang kurang rekomen sih, lebih bagus di bagian atas saja untuk radiator. Dan lalu untuk GPU sampai di 340 mm. Jadi semua GPU yang menggunakan triple fan itu bisa masuk untuk yang ada di sini, jadinya aman. Lalu yang ketiga, terdapat 5 slot PCIe di bagian bawahnya supaya lebih longgar ke bawah, yang dimana fungsinya untuk memasang fan di bagian bawah sehingga tidak menabrak GPU. Kalau semisal memakai GPU yang dimana slot kelimanya tersebut tidak bisa dipasangi apa-apa ya, cuma slot kosong aja, jadi bisa dibilang ini bagus. Lalu yang keempat, terdapat rongga atau space di bagian belakang casing, bisa dibilang ini lebar, yang dimana untuk manajemen kabel supaya gampang ditutup dan juga gampang dirapikan di bagian belakang casingnya, jadi ini bagus. Lalu yang kelima, ada bracket hard disk di bagian belakang mobonya, support sampai harddisknya maksimal 1 dan juga SSD maksimal 2. Itu menyesuaikan, bisa 2 harddisk maupun tanpa SSD ya bisa-bisa aja sih.
yang dimana harus mengorbankan salah satunya untuk ini. Lanjut yang keenam, ada karet atau busa di bagian kaki casing yang berfungsi untuk meredam getaran maupun aliran listrik dari segi bawahnya. Dan apalagi ada kaki casingnya cukup tinggi, ini bagus. Lalu yang ketujuh, harganya di 440.000. Bisa dibilang ini murah lah daripada di brand pada umumnya. Meskipun ada yang lebih murah di mereknya GameMax Infinity Mini, cuma tepat di 10.000. Tapi nggak masalah kalau yang itu, pasti ada bedanya lah, dari segi kualitas dan juga supportnya. Tapi bisa dibilang ini termasuk termurah di kalangan tipe akuarium MATX. Dan kalau semisal yang berwarna hitam, di bawah 400.000 untuk yang ini. Lanjut ke kekurangannya. Yang pertama, tidak support tipe Mobo MATX yang memakai 4 slot RAM, seperti contoh yang ada di sini, atau memanjang ke samping, yang dimana dari segi casingnya cuma support 2 baut aja, di bagian kiri ke kanan, tidak 3 baut. Dan jadi kalau semisal dipaksakan akan menabrak fan casing di bagian samping dan juga tidak bisa dibaut dari segi Mobo di bagian kanannya. Ya karena tidak ada slot untuk baut di sebelah kanan. Dan jadi intinya sebelum memilih casing ini silahkan cek dulu Mobo kalian harus support 2 slot RAM. Jangan yang 4 slot RAM. Simpelnya seperti itu. Lalu yang kedua, tidak ada dust filter di bagian bawah dan juga di bagian samping. Yang dimana ini termasuk kekurangannya. Seperti contoh yang lebih utama di bagian samping, itu kan mengambil udara dari luar ke dalam ya. Jadi kalau tidak ada dust filternya, lama-kelamaan akan berdebu dari segi casing dalam. Jadi bisa dibilang ini kekurangannya. Kalau semisal di bagian bawah itu opsional, tergantung kebutuhan kalian. Kalau semisal tidak memakai fan case di bagian bawah, nggak masalah kalau yang itu. Kalau semisal pakai fan case di bagian bawah, harus wajib memakai dust filter juga supaya lebih aman. Jadi ini termasuk kekurangan dari segi casing ini. Lalu yang ketiga, belum menemukan lagi, silahkan komen aja di bawah menurut kalian apa kekurangan casing ini, yang dimana setelah melihat video ini ataupun mempunyai casing ini, Venom RX Continental S5. Silahkan komen aja di bawah supaya diskusi bareng. Kurang lebihnya seperti itu. Lanjut ke kesimpulannya. Di harga 300 ribuan sampai di 440.000, apakah ini bagus atau tidak? Terbilang ini masih bagus, yang dimana tersebut dari segi harganya terbilang ini termurah nomor 2. Meskipun tepat 10.000 sih daripada GameMax Infinity Mini. Tapi ada perbedaan fitur dan juga kualitasnya. Mungkin di next time lah ada video tentang GameMax Infinity Mini. Tapi kita lebih fokus yang ini aja, Venom RX Continental S5, dan wajib menggunakan Mobo yang memiliki 2 slot RAM. Supaya tampilannya tersebut yaitu pas dan juga bagus. Dan juga kelebihan yang lainnya, yaitu tampilannya keren tipe akuarium dan sedikit longgar di bagian bawahnya. Karena menggunakan 5 slot PCA. Sehingga fancast di bagian bawah tidak mepet-mepet banget kalau memakai GPU. Dan meskipun ada kekurangannya dari segi dust filter, dalam jangka waktu agak lama akan berdebu di bagian dalam. Jadi untuk solusinya harus membeli dust filter lagi untuk yang ini. Dan kalau berminat silahkan beli aja, linknya ada di deskripsi untuk yang ini, Venom RX Continental S5. Sekian dari saya, jangan lupa like dan subscribe, serta nantikan video lainnya mengenai review papat PC. Seperti contoh yang ada di sini, casing, CPU cooler, SSD, dan juga yang lainnya. Terima kasih sudah menonton.